sahabat pijar, perkenalkan saya Dr. Gigini Puturia Citrawati, saya Direktur RSUD Malinau. Pada pagi hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk mengantarkan kita semua untuk melihat lebih jauh, lebih dalam Rumah Sakit Malinau. Untuk kita ketahui bersama bahwa sudah beberapa hari ini kondisi pasien COVID yang dirawat sudah kosong. Dan pada hari ini kebetulan saya ditemani oleh Sekretaris Komite PPI Rumah Sakit, Ibu Oktika. Silakan. Saya akan didampingi oleh beliau untuk touring ke RSUD Malinau. Yuk kita akan melihat dulu kondisi di Poliklinik RSUD Malinau, di mana selama ini dari awal pandemi COVID kita sudah memisah atau memilah pasien dengan melakukan screening di pintu masuk RSUD Malinau. Mungkin Tika bisa jelaskan lagi untuk screening? Ya, nanti biasanya pasien sebelum masuk di pendaftarkan diri di poliklinik, biasanya akan dilakukan screening lebih dahulu. Apakah pasien atau calon pasien tersebut bisa digabung dengan pasien umum, karena kita punya checklistnya. Di situ kita akan tahu apakah dia akan boleh langsung dilayani di loket pendaftaran atau harus dilakukan antigen atau rapid antibody seperti itu. Ya, mungkin kita langsung aja kali ya dok ya, ke ruangan Screening, ruang masuk poliklinik. Ya, seperti yang kita lihat sekarang, kondisi di pendaftaran pasien juga sudah mulai banyak untuk melakukan kunjungan ke poliklinik dan untuk bertemu dokter. Jadi saya harap memang kita bisa mensosialisasikan lagi rumah sakit untuk Bapak dan Ibu masyarakat Kabupaten Malinau untuk tidak takut ke rumah sakit. Ini prosesnya ketika mereka harus di screening. Ini ada petugas screeningnya langsung dan ada checklistnya di sini. Setelah melalui proses screening, maka pasien-pasien yang lolos screening bisa langsung menunggu di tempat penungguan untuk menunggu dipanggil. Namun jika ada yang masuk daftar checklist untuk pemeriksaan lebih lanjut, maka mereka harus ke Polisakura untuk dilakukan pemeriksaan rapid antigen. Kita sekarang menuju ke ruang rawat inap, ruangan tulip. Kebetulan ruang tulip ini dulu kami manfaatkan untuk ruang perawatan COVID karena ketika kasusnya meningkat atau melonjak dan kami kekurangan kapasitas tempat tidur, maka ruangan tulip itu kami maksimalkan untuk penanganan pasien COVID. Sahabat pijar, saat ini kita berada di ruangan tulip. Sejak bulan Juli, Agustus, September, ruangan ini kami manfaatkan maksimalkan untuk perawatan pasien COVID. Dan untuk kapasitasnya kemarin kami mempergunakannya 32 bed. Sekarang karena kasus sudah melandai, ruangan ini kami kembalikan lagi ke fungsi awalnya untuk penyakit pasien interna yang non-COVID. Jadi masyarakat tidak usah takut, untuk ruangan tulip ini sudah kami sesuaikan standarnya dan sterilisasi untuk pasien-pasien yang non-COVID. Untuk saat ini ruangan tulip ini terdiri atau sudah diisi oleh 3 pasien. Sudah kami manfaatkan sudah kurang lebih 3 minggu yang lalu untuk pasien non-COVID. Karena sekarang ruangan tulip sudah kami manfaatkan dan sudah terisi oleh 3 pasien, pasien TB dan pasien non-TB. Saya berharap juga masyarakat sudah bisa mendapatkan informasi dari kami lebih dekat ke ruangan tulip bahwa tidak usah takut, kami sudah memilah-milih pasien yang ini memang sudah layak sesuai standar untuk dimanfaatkan untuk ruangan pasien interna. Mungkin untuk kita lebih lanjut kita bisa berbincang-bincang dengan perawat di ruangan isolasi tulip untuk isolasi TB. Silakan Ibu Martina bergabung bersama kami sini. Ini Martina. Sebetulnya dia menjadi katim untuk ruangan tulip. Silakan jelaskan. Ya, perkenalkan nama saya Martina. Saya perawat di ruang tulip ini. Ruang tulip ini sekarang ini terbagi 2. Yang satu untuk suspek TB, yang satu untuk pasien TB positif. Untuk masyarakat Malinau nggak perlu lagi takut untuk ke rumah sakit, karena saat ini untuk COVID sudah tidak ada lagi dirawat di rumah sakit. Dan kalau misalnya ada pun, dia ada ruangan tersendiri untuk COVID. Bukan di ruangan ini? Bukan di ruangan ini lagi, tapi dia di ruangan matahari. Ini sudah selesai rawat inapnya. Mungkin kita sekarang mau ke arah IGD ya, agar memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa di IGD pun kami juga melakukan triase.
triase untuk pasien umum yang non-COVID dengan yang COVID. Ada ruangan tersendiri memang, jadi untuk masyarakat juga jangan takut ke rumah sakit, kami juga melakukan triase untuk pasien COVID dan non-COVID. Tidak hanya di rawat di poliklinik ya dok, tapi juga di IGD kita udah langsung pisahkan. Jadi jangan takut buat masyarakat Malinau. Kita sudah bersama dengan Octavianus Pius. Kebetulan beliau ini sebagai kepala tim di IGD. Untuk penanganan COVID yang memang tadi sudah saya sampaikan, kita memilih juga pasien di depan IGD, yang mana yang indikasi untuk yang umum, yang mana indikasi untuk yang COVID. Kita berbincang-bincang, Pius, bagaimana kita memilih-milih pasien IGD? Jadi kalau untuk IGD kita menggunakan sistem screening. Jadi selain screening, kadang pasien-pasien yang datang itu rujukan dari puskesmas, itu sudah diketahui dari puskesmas pasien apa yang akan masuk. Jika indikasi pasien yang akan masuk itu misalnya dengan antigen positif, jadi langsung kita arahkan, karena di IGD kita sudah punya nomor HP yang bisa dihubungi. Jadi langsung kita bisa arahkan untuk masuk di pintu IGD COVID. Kalau itu misalkan pasien yang akan datang bukan pasien dengan indikasi COVID, langsung kita arahkan ke IGD pintu pasien umum. Jadi untuk tindakan, jadi kita sudah siap untuk misalnya pasien dengan indikasi COVID itu dengan antigen positif, atau misalkan dengan sudah PCR di puskesmas dan hasilnya positif. Jadi kita sudah siap untuk tindakan sesuai dengan protokol COVID di IGD. Jadi untuk seluruh masyarakat, jadi untuk di IGD Rumah Sakit Malinau, jangan sampai khawatir kalau untuk misalnya pelayanan di IGD itu kita menempatkan pasien sembarangan, karena kita menggunakan sistem screening. Jadi misalkan pasien yang datang itu kita screening, terus kita memeriksa dengan gejala seperti batuk pilek atau demam, itu langsung kita masukkan di ruangan khusus dulu, baru kita antigen. Kalau misalkan dari antigen kita negatif, akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan ronsen. Jadi nanti yang memutuskan setelah hasil-hasil penunjang itu keluar, baru dikonsulkan ke dokter spesialis. Nanti dari dokter spesialis, kalau misalkan keputusannya itu bukan indikasi COVID, maka pasien dapat kita tempatkan di IGD umum. Tapi kalau misalnya walaupun dengan antigen positif, antigen negatif atau rapid antibody-nya non reaktif, kemudian hasil ronsennya tetap mengarah ke indikasi COVID, maka pasien kita tidak gabungkan dengan pasien umum. Jadi untuk masyarakat jangan sampai takut bahwa kita di IGD asal menggabungkan pasien, enggak, karena kita protokolnya ketat, kita menggunakan screening. Oke. Saat ini bagaimana, Pius, kondisi di dalam di ruangan IGD COVID? Apakah ada pasien? Kalau untuk sekarang syukur mulai menurun. Jadi untuk sekarang beberapa hari terakhir sudah mulai menurun pasien yang masuk dengan indikasi COVID, baik itu antigen positif ataupun cuma bergejala. Dan saat ini memang kosong ya kondisi IGD COVID-nya. Tidak ada pasien yang sedang dirawat. Ya, inilah ruangan IGD indikasi COVID kami. Ada 4 bed. Ini tersendiri dari ruangan pasien umum. Jadi kita tidak akan gabungkan dengan pasien umum. Jadi alurnya pun akan berbeda ketika kita melakukan transfer ke ruangan perawatan. Untuk perawat, ada perawat khusus di IGD, namanya kalau kita perawat cempaka. Jadi itu yang akan menangani secara khusus pasien itu sampai dilakukan transfer ke ruang perawatan. Jadi untuk sekarang kita berada di IGD untuk pasien umum yang bukan indikasi COVID. Jadi disinilah kita melakukan pelayanan terhadap pasien yang bukan indikasi COVID. Setelah kita screening di luar, kalau misalnya indikasi COVID, maka kita arahkan ke ruangan yang tadi. Karena di IGD kita melakukan prinsip triase. Jadi triase itu ada namanya triase merah, triase kuning, triase hijau. Jadi kalau misalnya pasien datang, kita screening itu, apakah itu masuk di triase merah, yang merupakan pasien yang segera kita harus lakukan tindakan. Kalau misalkan itu triase kuning, itu sifatnya segera tetapi tidak darurat. Jadi bisa kita tunda untuk berapa menit. Jadi kita fokus ke pasien dengan memang datang dalam kondisi sangat gawat darurat. Jadi itu juga fungsi dari sistem screening kita. Mungkin sekarang kita sedikit berbincang-bincang dengan dokter spesialis THTKL, yaitu Dr. Suprapto. Kebetulan beliau juga sebagai Ketua Komite PPI Rumah Sakit, membicarakan mengenai ruangan tulip juga untuk dimanfaatkan kembali. Mungkin Dr. Suprapto, dok, ada mau disampaikan kepada masyarakat agar tidak takut ke rumah sakit?
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, rakyat Malinau yang kami cintai dan kami banggakan. Saya sebagai Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Umum Daerah Malinau menghimbau masyarakat agar tetap mengutamakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kita yang sudah selama ini sudah tersusun dan terlaksana dengan sangat baik. Walaupun mungkin dari data ada penurunan kasus dari COVID-19 di kabupaten kita, tetapi bukan berarti kita boleh mengendorkan akan protokol yang sudah ditetapkan. Sebaiknya semakin membuat kita bersemangat untuk menghentikan COVID-19 ini secepatnya dengan melaksanakan prokes dengan sebaik mungkin. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian tetap menggunakan maskernya, mencuci tangan dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan-kerumunan yang tidak diperlukan. Khususnya bagi para pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, kami juga menghimbau bahwa Bapak Ibu sekalian yang tidak perlu takut akan bahaya ataupun tertular dan apapun, walaupun dengan tidak mengurangi kewaspadaan bagi setiap kita untuk tetap menjaga agar kita jangan sampai terkontaminasi atau tertular. Khususnya di seluruh ruangan di rumah sakit kami sudah kami istilahnya desinfeksi dengan baik sehingga diminimalisir segala kemungkinan penularan baik melalui udara maupun melalui kontak dari virus ini kepada setiap pengunjung maupun pasien. Mungkin satu lagi Dok, untuk menguatkan. Jadi teman-teman di rumah sakit, perawat atau nakes yang keluar, kan banyak yang takut tuh Dok, dekat-dekat dengan nakes rumah sakit. Nah, mungkin dari PPI, dari ilmu infeksi, bagaimana itu Dok? Baik, nakes istilahnya adalah garda terdepan di dalam masa pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini. Jadi mereka tentunya memang berhadapan langsung dengan resiko tertular dari virus COVID-19. Tetapi kami dari tenaga kesehatan di Kabupaten Malinau, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, sudah dibekali dengan perlengkapan baik melalui pengetahuan untuk bagaimana mencegah infeksi ataupun bagaimana kita tidak menularkan ke pengunjung, ke pasien yang kita rawat pun atau ke siapa saja yang kita boleh kesempatan untuk bertemu. Dan yang kedua, kita juga dibekali dengan APD yang sangat memadai. Jadi kami, khususnya saya Komite PPI, juga sangat berterima kasih pada pemerintah daerah Malinau yang sudah sangat berkomitmen tinggi di dalam menyediakan setiap kebutuhan alat pelindung diri di Rumah Sakit Umum Daerah Malinau ini. Jadi saya sampai dengan sekarang tidak pernah merasa kehabisan. Jadi itulah yang harus kita pertahankan, dan juga manajemen RSUD Malinau yang sudah senantiasa komit di dalam menjaga kesehatan bagi setiap tenaga kesehatan yang bekerja, baik melalui program isolasi bagi yang dicurigai atau suspek COVID-19 ataupun yang sudah terkonfirmasi dengan dukungan yang luar biasa baik maupun moral maupun obat maupun logistik yang diperlukan. Dan yang kedua yaitu dengan berupa dukungan kita untuk ada pemeriksaan swab semua tenaga kesehatan tanpa terkecuali di Rumah Sakit Umum ini agar terhindar dari virus COVID-19. Ini itu Dok. Iya. Pak, Dok, Ya. terkait ruangan ex-COVID itu ya, Ya. prosesnya detailnya seperti apa itu kan? Itu kan ruangan itu pernah digunakan Ya. untuk pasien COVID. Nah, apakah kita masyarakat umum ketika kita dirawat di ruangan itu akan aman atau prosesnya seperti apa di saat sterilisasi yang sudah dilakukan? Baik, terima kasih. Untuk proses sterilisasi memang tujuannya yaitu membunuh virus yang sudah terpapar di sekitar pasien yang terpapar. Jadi memang secara teori lingkungan sekitar pasien adalah bisa terhinggap oleh virus ini. Akan tetapi virus ini adalah sebenarnya
bisa dimatikan dengan proses desinfeksi yang baik. Jadi kita sudah melakukan desinfeksi yang ini bukan hanya saat akan digunakan untuk pasien bukan COVID, tetapi keseharian setiap hari cleaning service kami pagi-pagi sekali sudah membersihkannya setiap hari. Jadi istilahnya andai kata dipakai untuk pasien yang lain pun, walaupun dalam penyakit yang sama, tidak diminimalisir untuk tertular ke pasien berikutnya. Yang kedua, untuk rencana seperti ruangan tulip dipakai untuk pasien yang non-COVID, kita juga sudah menggunakan istilahnya sterilisasi di ruangan berupa dengan pengaturan udara yang baik, misalnya ventilasi yang baik. Kemudian kedua dengan UV ultraviolet, memang kami masih banyak membutuhkan alat sterilisasi yang lebih baik ya, tetapi untuk kondisi saat ini UV masih memungkinkan dikarenakan bahwa sebelumnya memang ruangan tulip ini dikhususkan bagi pasien-pasien dengan penularan secara airborne, jadi memang sudah biasa kita lakukan sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terkait ruangan itu ya dok, Ya. kan dulu sempat beredar tuh di media sosial bahwa Ya. kalau orang COVID pegang di kayu lekat 5 hari, pegang besi lekat virusnya itu sekian hari. Nah itu sempat beredar. Nah apakah ruangan itu betul-betul aman saat pasien yang non COVID dirawat inap di ruangan itu? Iya, baik. Memang ada penelitian melaporkan bahwa virus ini bisa menempel di benda-benda seperti di kertas, di besi, di tembok dan lain-lain. Akan tetapi kita melakukan desinfeksi setiap hari. Dan jangan lupa bahwa salah satu cara untuk menangkal virus ini dari diri kita yaitu cuci tangan. Kalau kita tidak melakukan cuci tangan, tentunya kita akan semakin sering menyentuh lingkungan sekitar pasien atau di rumah sakit ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon sebelum datang ke rumah sakit, di pintu yang sudah tersedia itu ada tempat wastafel cuci tangan misalnya, ataupun ada yang pakai alkohol hand rub. Jadi Bapak Ibu sekalian minta tolong mencuci tangan sebelum masuk ke rumah sakit dan setelah keluar dari rumah sakit. Jadi jangan lupa kedua hal ini dilakukan. Ya, kita sedikit kembali ke ruangan tulip saat ini yang sudah dijelaskan oleh Ketua Komite PPI tadi bahwa ketika pasien-pasien atau nakes juga menjalankan prokes, maka jangan khawatir untuk mendapatkan perawatan di ruangan tulip. Ya kan, Tik? Bukan begitu? Nggak hanya di ruang tulip sih dok, aja, tapi ya. satu rumah sakit Satu lah rumah ya, sakit kita juga. bisa jamin aman. Aman, tetap dengan prokes yang ketat. Dan kebetulan sudah bersama kami, silakan dok. Kebetulan sekali dengan Dr. Ari sebagai Ketua Penanggulangan COVID di rumah sakit. Dok, ini kan masyarakat sudah terima vaksin nih dok. Kebanyakan terima vaksin. Apakah setelah kita divaksin 2 kali, boleh nih ngelepas kita punya masker, bebas lah pokoknya? Oh, ya, sebenarnya vaksin itu dia bukan kita anti COVID atau kebal COVID, tidak. Jadi vaksin itu mengurangi resiko kita untuk menjadi sakit yang berat. Tetap kena, tapi gejalanya akan tidak berat. Bisa aja nanti isolasi sendiri di rumah, itu bisa. Jadi intinya vaksin itu adalah untuk mengurangi resiko pasien untuk sakit dengan kategori yang berat, seperti itu ya. Terutama untuk orang-orang tua atau orang-orang dengan kondisi kesehatan tertentu ya, diabetes, sakit jantung. Nah itu sangat berguna sekali vaksin. Nah seperti itu. Nah ada lagi nih dok. Biasanya kan ditanya tuh sebelum kita vaksin, apakah kita ada alergi, ada tekanan, ada seperti apa. Nah yang tidak bisa divaksin itu apakah ada surat atau seperti apa nantinya dok? Iya, jadi sebenarnya pasien dengan sakit apapun asal terkontrol ya, itu bisa vaksin. Misalkan kalau di bidang saya, itu pasien-pasien dengan asma, dengan PPOK, tapi dia terkontrol, itu bisa. Tapi kalau pasien-pasien yang dengan asma yang masih serangan, masih sering, seminggu bisa 4-5 kali, itu jangan dulu. Kita kontrol dulu asmanya, kalau sudah terkontrol baru silahkan vaksin. Nah gitu ya, karena kita tahu sendiri semua obat ataupun vaksin ataupun apa itu beresiko untuk menimbulkan reaksi alergi. Nah itu yang kita kurangi, resiko seperti itu. Oke, nah selama ini dok,
apakah ada pengaruh semakin tingginya persen vaksin masyarakat dengan turunnya angka pasien COVID? Oh, pengaruh sekali. Jadi semakin banyak cakupan vaksin kita, itu buktinya untuk saat ini jumlah pasien yang dirawat minim. Kemarin sempat tidak ada, gitu ya, minim sekali. Jadi pengaruhnya ya amat sangat besar karena nanti akan lama-lama akan terbentuk yang kita kenal herd immunity. Nah, seperti itu ya, kekebalan di masyarakat nantinya akan mencegah penularan yang berisiko. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah selesai hari ini untuk melakukan kegiatan touring di RSUD Malinau terkait dengan kondisi terkini pasien-pasien yang dirawat, mulai dari poliklinik, lalu kita ke IGD, lalu ke ruang rawat inap yang pos perawatan COVID-19. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Malinau, untuk sahabat pijar semuanya, jika memang harus berobat, jika memang kondisinya memang sakit, jangan takut berobat, datang ke Rumah Sakit Malinau. Jika sakit sekali, silakan datang ke IGD. Jangan sampai menunggu berlarut-larut, dirawat di rumah atau menjadi dokter sendiri. Namun tetap saya ingatkan juga, tetap menjaga prokes, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker, menghindari kerumunan.